Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, terus diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Oh, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Amsal 15 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, perhatikan bahwa Tuhan itu senantiasa memperhatikan akan hidup kita. Ya, jadi suatu kejahatan atau suatu perbuatan dosa seringkali terjadi karena merasa tidak ada orang yang melihat. Ya, pencurian kenapa terjadi? Karena orang itu merasa bahwa tidak ada yang melihat aksinya. Coba kalau ada rame-rame orang, ada banyak orang, pencuri tidak akan melakukannya. Ya, menunggu kesempatan di mana orang tidak melihat apa yang dia mau buat. Nah, itulah kejahatan terjadi. Nah, kalau dalam hidup kita, perhatikan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang yang jahat. Jadi artinya Tuhan melihat apapun yang kita buat. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak ada yang tahu dengan apa yang kita lakukan. Karena Tuhan melihat, melebihi CCTV ya. Sekarang modelnya ada banyak dipasang CCTV ya, di gedung-gedung perkantoran misalnya. Bahkan di jalan raya pun sekarang dipasang CCTV. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melihat, memantau apa yang terjadi di lingkungan sekitar tempat itu. Termasuk mungkin adakah kejahatan di sana. Nah, karena itu kita mesti sadari bahwa Tuhan sesungguhnya memperhatikan kita melebihi dari CCTV. Ya, CCTV ada yang namanya blind spot atau mungkin ada titik di mana tidak tertangkap kamera. Ya, ada titik yang gelap tidak terekam oleh kamera. Sementara Tuhan itu mengawasi dari segala tempat dimanapun kita berada. Ya, termasuk di tempat yang tersembunyi sekalipun. Tuhan senantiasa mengawasi hidup kita. Karena itu jangan sembrono. Ya, karena apa yang kita buat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, tetapi sebaliknya, bagaimana dengan kalau kita sudah berbuat baik tetapi kita dituduhkan yang jahat, ya, ada orang yang menzolimi kita, orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap kita, bahkan mungkin dituduhkan hal yang tidak benar atas hidup kita. Perhatikan sekali lagi bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, Tuhan tahu kok kebenarannya. Ya, seringkali kita nggak bisa membela diri, tetapi percayalah pembelaan itu haknya Tuhan. Karena itu, ya, jangan usah bela diri, memaksakan diri. Kalau memang ada kesempatan menjelaskan, jelaskan. Tapi kalau tidak ada kesempatan membela diri, ingat, pembalasan haknya Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Coba perhatikan Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Perhatikan, sesungguhnya tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur.
CCTV kadang ada rusaknya juga. Tetapi perhatikan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tertidur. Kita sering mendengar istilah itu ya, Tuhan gak pernah tidur. Artinya apa yang kita buat Tuhan tahu semuanya. Ya, Tuhan bahkan menjaga dan menaungi kita setiap saat. Nah, tetapi bagaimana kalau ada yang memperlakukan kita dengan tidak adil, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, bahkan kita difitnah segala macam. Perhatikan sekali lagi, Tuhan melihat semuanya. Dan ingat, Dia adalah penjaga bagi hidup kita. Dia pasti melindungi kita. Akan tiba waktunya bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Tiba waktunya kebenaran itu akan disingkapkan dan dinyatakan. Ya, bagian kita adalah tetap jaga hati kita di hadapan Tuhan. Jaga kemurnian hati kita. Jaga jangan sampai kita ikut-ikutan justru melakukan yang jahat. Yaitu hati kita dijaga betul-betul. Jangan sampai hati kita timbul yang jahat. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa mengawasi akan hidup kita. Karena itu tidak ada alasan untuk kita berbuat dosa lagi. Dengan alasan gak ada yang lihat. Tuhan lihat semuanya. Bahkan perhatikan, Tuhan memperhatikan bukan hanya orang baik, orang jahat pun dilihat Tuhan. Jadi artinya semua manusia dalam pandangan Tuhan. Tidak ada satu tindakan apapun yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Karena itu tetaplah kejar hidup benar. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah menurut tuntunan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu semua diawasi oleh Tuhan. Wah, jadi merasa terawasi ya. Memang demikian. Ya, Tuhan Maha melihat. Karena itu jangan pernah sembrono, ya, jangan pernah istilahnya main-main dengan hidup kita. Karena Tuhan memperhatikan akan hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan mengawasi hidup kami, hidup manusia, baik itu orang benar ataupun orang jahat sekalipun. Bahkan kami percaya Tuhan senantiasa memandangi hidup kami seperti seorang penjaga yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, yang tidak pernah membiarkan kami. Tetapi Engkau senantiasa akan menolong, bahkan Engkau Tuhan yang akan menyatakan kebenaran itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, menserahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.